Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membuat video mengenai korupsi untuk tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan saya Siti Zulaika Tertianaila Maulidiniar, NIM C1L025003. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Fitriani, NIM C1L025020. Perkenalkan, nama saya Trisna Suciapsari dengan NIM C1L025047. Jangan lupa lihat video kami sampai habis. Catatan berikutnya, Saudara Harvey Muiz divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas vonis bebas Ronald Tan. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula. Sekitar 8 tahun usai menjabat menteri di era Jokowi, Tom ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan Kejagung sejak Oktober 2023. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok. Korupsi biasanya dilakukan dengan cara melanggar hukum atau etika. Korupsi biasanya dilakukan di lembaga pemerintahan, swasta, pendidikan, maupun lembaga sosial. Adapun penyebab korupsi diantaranya yaitu yang pertama, kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat. Yang kedua, ketidakberesan manajemen keuangan. Yang ketiga, emosi mental. Yang keempat, modernisasi. Dan yang kelima, gabungan beberapa faktor lain. Selanjutnya ada pencegahan korupsi. Apa sih upaya untuk melakukan pencegahan korupsi tersebut? Yang pertama ada memperbaiki tata kelola pemerintahan. Jika kita memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, dapat meminimalisir terjadinya risiko korupsi. Yang kedua ada meningkatkan akuntabilitas. Hal ini dapat dilakukan melalui pengawasan yang ketat, pelaporan yang transparan, dan pertanggungjawaban yang jelas kepada publik. Yang ketiga ada mengurangi birokrasi yang kompleks. Nah, perlu dilakukan upaya untuk menyederhanakan proses birokrasi yang lebih efisien dan transparan. Yang keempat adalah meningkatkan integritas. Nah, meningkatkan integritas ini dapat dilakukan melalui pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran etika dan kode etik yang berlaku. Yang kelima ada peningkatan transparansi. Nah, peningkatan transparansi ini dilakukan dengan cara supaya masyarakat ini dapat memantau dan mengawasi penggunaan anggaran publik serta kebijakan pemerintahan. Ini ada peningkatan transparansi. Nah, dengan adanya transparansi, masyarakat itu dapat memantau dan mengawasi penggunaan anggaran publik serta kebijakan pemerintah. Kesimpulannya, korupsi adalah ancaman serius bagi bangsa dan negara kita yang tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tapi juga pada kepercayaan masyarakat, moralitas, dan pembangunan untuk melawannya. Kita perlu memahami korupsi secara mendalam, termasuk ciri-ciri dan penyebabnya.